Pupurus suruh kau ko, anyusok ko pacerang, buang ko jala-jala, tamatang kita macu latong ko pinruan 7 pinangkakna. Punna salang si ratu jenia ampilari janjinna, taran nasileku adeliat maya rikau angkanre. Salah satu kota pantai penting di Sulawesi Selatan adalah Bantaeng. Dalam sejarahnya, dalam arsip pemerintah kolonial, Bantaeng dikenal dengan nama Bontaeng. Wilayah itu menjadi onderafdeling tersendiri dalam struktur administrasi Celebes en Onderhoorigeden. Bantaeng pada perkembangannya telah menjadi kota pantai yang penting di dalam sejarah, tidak saja karena posisi strategis kotanya di pesisir pantai, namun karena peran sejarah manusia dan sumber daya wilayah yang dimainkannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 Bantaeng. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mewawancarai sekitar sejarah Kabupaten Bantaeng. Pertanyaan yang pertama, dari mana asal usul nama Bantaeng? Kalau kita mau ceritanya waktu yang panjang, kita harus bicara dari awal ini atau manusia sampai kepada masuknya tahun kedua. Jadi penamaan karena pertanyaannya mengenai pemberian nama, kenapa bernama Bantaeng, itu ketika yang digelar Tumanurung sesuai lontara yang lontara disebutkan mula tawa, itu sudah sepakat dengan Paus Tujuh untuk diangkat sebagai raja, tetapi dalam bahasa lontara diangkat sebagai panglanya, bukan raja. Ketika ini yang digelar Tumanurung mau dilantik sebagai raja pertama di kerajaan Bantaeng, maka dia diantar dari Saluk Cengrana naik kontong. Pas di pertengahan perjalanan, kalau bahasa daerah sengken mari-mari. Dari situ tempatnya dia singgah beristirahat di satu pohon besar. Pas di situ ini yang digelar Tumanurung bertanya. Dia bilang begini, pohon apa itu di atas besarnya? Dia bilang itu karet bisa boleh, dia bilang pohon taeng. Lalu dia menoleh ke karet 7 yang lainnya yang 6 orang. Yang 6 orang ini bilang ba'a. Yang 6 orang kan 7 karet. Karet bisa boleh, karet montok, karet mamampang, karet katapan, karet lalu 7 karet. Nah, bertanya ini yang digelar Tumanurung, pohon apa itu besarnya? Pohon apa itu? Dia bilang itu karet sempur taeng. Dia menoleh ke 6 orang karet lainnya. Lalu 6 karet lainnya menjawab ba'a. Ba'a itu bahasa pembenaran, membenarkan bahwa itu adalah pohon taeng. Setelah itu, ini saya penggal-penggal. Setelah itu karet Sampole bertanya, ini katanya sekarang karena sudah ada kita punya raja atau bahasa lokal Padalarang, kira-kira ini kita punya kampung, apa nama yang kita harus berikan? Apa namanya Bang? Itulah yang dia ambil tadi, dan kata ba'a sambung ke taeng menjadi Bantaeng, berangsur-angsur menjadi Bantaeng. Jadi penamaan Bantaeng kurang lebih sama dengan penamaannya munculnya kerajaan Majapahit, yang sumbernya juga dari satu pohon. Karena raja pertama Majapahit yang namanya Raden Wijaya itu berjanji ketika suatu saat saya hendak mendirikan satu kerajaan, maka saya akan memberikan nama kerajaan Majapahit. Kenapa Majapahit?
karena berasal dari pohon maja yang buahnya pahit. Jadi kurang lebih sama pemberian nama kerajaan Majapahit dan kerajaan Bantaeng yang asalnya dari pohon. Begitu. Jadi Bantaeng ini tidak pernah bernama Bantayan dan juga tidak pernah bernama Bontaeng. Dari dulu sampai sekarang tetap namanya Bantaeng. Paham itu? Kenapa disebut Bantayan? Itu hanya tertulis di buku Prapanca Negara Kertagama. Kenapa mereka tulis Bantayan? Karena orang Jawa sangat susah menyebut Bantaeng. Paham? Nah, kenapa disebut Bontaeng? Itu karena orang Belanda juga sangat susah menyebutkan Bantaeng. Dia lebih gampang menyebutnya Bontaeng. Tetapi semua ini sudah hilang dan tenggelam. Maka penamaan Bantaeng itu tidak pernah berubah dan bergeser dari munculnya kerajaan Bantaeng sampai sekarang. Tetap namanya Bantaeng yang berasal dari dua kata itu tadi. Dari kata ba'a itu pembenaran, sedangkan Taeng adalah satu besar. Apalagi? Pertanyaan kedua, apa cerita rakyat atau legenda yang terkenal di Bantaeng terkait asal-usul wilayah Bantaeng? Cerita rakyat. Sebenarnya kalau cerita rakyat itu banyak. Cuma saya harus buka dokumen. Saya harus buka dokumen. Apa yang harus diangkat kalau cerita rakyat? Cerita rakyat ini mungkin penting. Ketika Raja Bantaeng itu yang namanya Karenju itu melahirkan, istrinya melahirkan seorang anak. Lalu datanglah dua orang kepala kampung atau jangan, satu dari jangan Kamona, satu dari Batu Langgai atau Tuana Batu Langgai. Dia datang berkunjung ke istana raja. Datang kalau bahasa lokal itu siang mau melihat istrinya raja karena lagi melahirkan. Tiba di situ kita mau bercerita. Raja Bantaeng yang namanya Karenju menyampaikan kepada kedua kepala kampung ini, karena kebetulan ada kamu yang kasih nama itu cucumu. Siapa nama kira-kira bagus diberikan? Dia bilang lah ini dari Kamona sama Batu Langgai ya. Dia bagus kuat karena dia bilang yang bagus mungkin karena kita kasih nama Panawang. Panawang. Ah, Karenju Bantaeng bilang, jadi di sana apa kita mau kasih nama? Kita sudah ambil. Nah, dibalik dia bilang, yang di sana kita katakan Bontona Karaeng, karena sudah diambil menjadi nama Panawang maka dirubah menjadi Panawang. Jadi dulu itu yang lihat pohon satu-satu itu semua. Nah, itu dulu namanya Bontona Panawang. Tapi karena diambil sebagai nama kepada anaknya raja, maka dia dirubah Bontona Karaeng. Bonto Panawang diambil sebagai nama anak raja. Itu cerita yang singkat. Jadi paham ya, karena dulu namanya Bontona Panawang, itu pun satu-satu. Bontona Panawang namanya itu karena diambil jadi nama maka dirubah menjadi Bontona Karaeng. Itu cerita rakyat singkat. Apalagi? Saja ke pertanyaan ketiga, bagaimana sejarah awal terbentuknya Kabupaten Bantaeng? Panjang itu kalau itu mau cerita, itu kembali ke peradaban. Jadi begini, dari peradaban suku Lanong tadi yang saya cerita kan, dari peradaban suku Lanong muncul lagi peradaban
Tahu Tujuan. Dari peradaban Tahu Tujuan mau turun ke peradaban Pemanurung, lalu masuk ke peradaban Kare Tujuan, lalu masuk ke peradaban adat 12. Ini yang saya cerita, ini peradaban adalah cikal bakal munculnya Bantaeng. Paham itu? Jadi dari suku Lano ini peradaban, dari suku Lano, dari Tahu Tujuan, dari peradaban Pemanurung, dari peradaban Kare Tujuan. Jadi beda itu. Tahu Tujuan tadi kan dari Tujuan, dari peradaban adat 12 turun ke peradaban yang Belanda, lalu turun ke peradaban apa namanya yang lama, lalu ke peradaban Orde Baru, lalu ke peradaban Reformasi sekarang. Tapi penamaan ketika munculnya Bantaengnya itu tadi yang saya ceritakan, Bantaeng. Ya, jadi apa lagi? Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara Bantaeng dengan kerajaan seperti Goa atau Bali? Kalau kita mau kaitkan hubungannya, satu-satunya kerajaan di Sulawesi Selatan, kerajaan Bantaeng yang tidak pernah ada musuhnya, tidak pernah melakukan perang, cuma Bantaeng. Bone Goa suka perang, Samalu suka perang, pokoknya daerah-daerah kerajaan lain saling perang kecuali Bantaeng. Begitu eratnya hubungannya Bantaeng dengan Bone sehingga Raja Bone yang ke-11 namanya Lapendi Rua ketika ditanya oleh Raja Goa, di mana kita hendak pilih tempat tinggal kita sampai mati, dia tunjuk Bantaeng. Itulah sehingga ada kuburannya Rompone, Raja Bone ke-11. Ada kan melayani tamu. Iya, ada kuburannya dari sana. Maka pula Lapendi Rua Raja Bone ke-11. Itulah begitu kuatnya hubungannya sehingga ditanya oleh Raja Goa, di mana kita hendak pilih tempat tinggal sampai mati. Raja Bone bilang Lapendi Rua Bantaeng. Begitu eratnya hubungannya. Ditanya lagi Raja Bone ke-16, Lampa tahu mata natika matinggali nagaule, bikin masjid di Bantaeng, bikin masjid. Jadi itu masjid Tompu Kare Bantaeng yang bikin sama Rompone. Itu semua tanda-tanda betapa eratnya hubungannya dengan Bone dan Bantaeng. Sekarang Goa, itu Goa sudah 4 generasi di Bantaeng sebagai raja, barulah mungkin kerajaan Goa. Kenapa? Karena saudaranya Kare Bantaeng yang keempat yang memperistrikan Pemanurung Arigoa. Ada lontarannya semua ini. Kalau mau jangan sampai saya bicara bombong. Jadi raja pertama Muka Tawa, raja kedua Saliga Maratua, raja ketiga Saliga Maradaya, raja keempat Yanggong. Yanggong ada saudaranya namanya Karaeng Bayo. Karaeng Bayo lah ini memperistrikan Pemanurung Arigoa, perempuan. Itulah artinya apa? Tidak ada Igoa kalau tidak ada Bantaeng. Ini menurut pendapat saya. Tidak tahu kalau ada pendapat lain, tapi saya berpendapat sesuai bukti antara yang saya pendapat. Nah, apalagi? Pertanyaan selanjutnya, apa Bantaeng dalam kejayaan Sebenarnya di Bantaeng kalau kita bicara penjara, kita tidak pernah perang dengan Belanda. Tidak ada bukti bahwa kita pernah perang sama Belanda. Karena memang ada Belanda. Ada Belanda di sini. Ada asisten presiden, ada kontroler, ada beberapa juga istilahnya stafnya.
Tapi tidak pernah ada peran di sini antara pihak kerajaan Banteng dengan pihak lain. Kerjasama ini. Jadi tidak pernah. Jadi wajar sebenarnya kalau Banteng kita mau kasih gelar Banteng adalah daerah istimewa karena tak pernah kita dijajah. Jangankan masyarakatnya Banteng, ternaknya saja orang Banteng Belanda tidak berani ganggu tanpa izin raja. Jadi tidak pernah case di sini. Tidak ada peran di sini, tidak pernah terjadi peran di sini di Banteng antara kita orang Banteng sama orang Belanda. Yang ada dalam lontara perjanjian ini, isinya Punna Balibat, Turi Tamparan, itu bahasa daerah, Tawana Balantai. Punna Balibat, Turi Tamparan, Tawana Kalibat. Tidak pernah kita perang. Jadi saya tidak tahu dari mana asalnya itu veteran di Banteng. Kalau di Belanda dia lah. Nah itu jawabannya. Kalau mau paham guru mulai suruh di sini. Terus. Belanda atau Jepang selama Ya tentu melakukan satu interaksi yang kuat. Perlawanan ketika satu kebijakan dilakukan baik Belanda maupun Jepang, itu akan melakukan satu perlawanan ketegasan meskipun dalam bentuk bahasa, tapi dalam bentuk aksi tidak ada. Kenapa? Karena baru dalam bentuk bahasa diberikan perlawanan ini, mereka sudah mengalah, Jepang sudah mengalah, Belanda sudah mengalah. Baru berupa ucapan. Kalau dia bilang jangan, kenapa nih kalau pihaknya kerajaan beraksi? Baru dia bilang jangan coba-coba, malah ke Jepang, malah ke Belanda. Jadi tetap itu jajaran kerajaan Banteng ketika sesuatu dilakukan oleh baik Jepang Belanda misalnya bertentangan dengan kebijakan kerajaan, maka ada reaksi melawan. Tetapi ketika dilakukan perlawanan tidak pernah terjadi ada fisik. Kenapa? Karena baru dalam bentuk ucapan mereka sudah menang. Apa saja bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat Banteng hingga saat ini? Ini sudah bilang tadi, bukan kearifan lokal ini. Ini bukan kearifan lokal ini. Jadi kalau itu pertanyaan apa saja, bisa saja tidak ada nih, dibuang semua. Nah, tunggu dulu. Ini kan salah satu kearifan ini. Kalau kita Bapak nih, iya. Banteng marah di dalam pelakon. Dan dalam pelakon marah ya. Jadi itu anunya. Saya tanya, biasa nonton. Ini kan mau hari jadi. Biasa nonton hari jadi. Pernah lihat ada pejabat elit di Banteng ketika hari jadi pakai pesap. Selalu ini kan pakai sepotong ini raca, orang bilang, orang Bugis bilang raca. Itu kan kearifan lokal kita kan pesap. Kenapa tidak mau dipakai ini sih kok? Banyak lah. Saya nggak tahu apa. Kayaknya dibuang semua nih, begini kearifan lokal kan ada. Kalau dalam bentuk bahasa Manyus si Parampe, Talang si Pauma misalnya itu kan dalam bentuk bahasa. Retorika gitu. Orang dulu ini memang dia buktikan, tapi sekarang kau manyu tombok, kau mau talang tombok. Orang dulu tidak. Tidak ada jadi, tidak ada nih. Kearifan lokal yang bertahan dan dipertahankan oleh baik satu organisasi, baik oknum maupun pemerintah daerah. Begitu saja pas Sapuan Nanabuan tidak mau nampak. Makanya lihat ini kesana penonton keluar jadi karena saya butuh bilang sama Pak PJ, tolong Pak PJ abadikan ini kearifan lokal budaya pas Sapuan orang Banteng.
kita yang pakai, supaya semua kepala dinas, kepala OPD itu pakai pasal. Dia dengan apa dia buktikan nanti ini kata-kata. Insya Allah kalau dia buktikan, maka seluruh peserta upacara memperingati hari jadi Bantaeng nanti kuliah pakai pasal. Apalagi Adakah situs-situs sejarah atau peninggalan arkeologis di Bantaeng yang menjadi saksi perjalanan sejarah? ini dulu. Kita bicara situs besar dulu. Situs besar ada di Gantaran. Sejarah. Situs besarnya ini dulu, jangan kecil. Situs besar Ontong. Mana perhatiannya itu? Palantika ini depan dulu. Di situ dilanjut latihan Bantaeng. Nenek. Situ. Di atas pohon bilang. Iya, ini kan situs. Gua kotinya situs. Apa situs besar? Mana perhatiannya pemerintah daerah? Banyak kalau situs. Ada situs budaya. Banyak. Tidak diperhatikan. Tidak dipelihara. Tidak terawat. Tidak dilestarikan. Kenapa ya kalau situs kecil buat situs itu kurang kan situs sih banyak kalau situs kecil luar biasa dan terhitung lima. Nah, apalagi jembatan itu bicara apa Pak ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 65 lagi.